Saya Ahmad Rifki Affandi, PM 1131 akan mempresentasikan jurnal 1, 2, dan 3 dasar teori. Yang pertama ada analysis of accident and incident occurring during transport package dangerous goods by sea. Informasi pelepasan barang berbahaya dan kecelakaan yang melibatkan barang berbahaya selama transportasi laut diperoleh dari database nasional dan sumber informasi internasional. Database nasional itu yang digunakan ada Hazardous Material Incident Reporting System atau HMIRS, dan yang kedua ada database kecelakaan Marine Accident Investigation Branch MAIB Inggris. Nah, mayoritas kejadian barang berbahaya yang terjadi dalam database nasional adalah insiden dengan konsekuensi yang lebih rendah dari perspektif kerusakan manusia dan kapal. Kecelakaan dan insiden barang berbahaya yang termasuk dalam penelitian ini itu adalah terjadinya pelepasan di atas kapal juga selama pengangkutan barang berbahaya dalam kemasan, yaitu barang yang diangkut dalam unit angkutan kargo. Database nasional. Yang pertama ada HMIRS. Basis data HMIRS mencakup catatan pelepasan bahan berbahaya, ancaman untuk dilepaskan, dan pengiriman barang berbahaya yang tidak diumumkan tanpa pelepasan terjadi selama pengangkutan barang berbahaya di AS. HMIRS adalah database publik yang diakses secara online untuk penelitian ini. Nah, data tersebut itu dilaporkan sendiri oleh pembawa barang berbahaya yang diwajibkan oleh peraturan federal untuk mengajukan laporan. Yang kedua ada MAIEB, database kecelakaan cabang investigasi kecelakaan laut, mencakup semua kecelakaan laut yang dapat dilaporkan yang telah terjadi di perairan teritorial Inggris serta kecelakaan yang melibatkan kapal Inggris di seluruh dunia. Informasi kasus dari database MAIEB diberikan sebagai tanggapan atas permintaan informasi tentang penyebab dan faktor yang berkontribusi diperoleh dari penyebab kegagalan yang ditentukan dan tinjauan narasi untuk setiap catatan. Nah, berikut ada catatan kasus informasi kecelakaan yang mencakup 1998 sampai dengan 2008. Yang bawah ini ada MAIEB dan yang atas ini ada HMIRS nih. Dari tahun 1998 sampai dengan 2008 kasus kecelakaan. Dan jurnal kedua ada Improving Safety of Transportation of Dangerous Goods by Railway Transport. Dokumen utama yang mengatur pengangkutan barang berbahaya dengan kereta api adalah Peraturan tentang Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya dengan Kereta Api atau RID, yang disesuaikan dan ditambahkan setiap 2 tahun. RID itu berlaku untuk pengangkutan internasional barang berbahaya dengan kereta api antara 44 negara peserta RID yang ada di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Di negara-negara anggota Uni Eropa, RID juga berlaku untuk transportasi nasional maupun internasional. Selain ada RID, selain ada peraturan tentang pengangkutan, nah yang kedua ada penggolongan, yaitu golongan B3. Penggolongan barang berbahaya itu menurut RID itu yaitu kelas 1 bahan dan barang yang mudah meledak, kelas 2 ada gas, kelas 3 cairan mudah terbakar, kelas 4.1 padatan mudah terbakar, zat self-reactive, zat polimer, dan bahan produk yang tidak peka, kelas 4.2 zat yang dapat menyebabkan pembakaran spontan, kelas 4.3 zat yang jika kontak dengan air memancarkan gas yang mudah terbakar, kelas 5.1 zat pengoksidasi, kelas 5.2 pengoksida organik, kelas 6.1 zat beracun, kelas 6.2 zat penular, kelas 7 bahan radioaktif, kelas 8 zat korosif, kelas 9 berbagai zat dan barang berbahaya. Nah, yang ketiga ada optimal traffic flow achievement for planned deliveries in dangerous goods transportation. Di Italia, Kementerian Transportasi dan Infrastruktur Nasional saat ini sedang mengusulkan kepada perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam transportasi Dirjen Perhubungan untuk mengumumkan seluruh rencana mungkin merupakan pendekatan yang menarik untuk mengalokasikan kembali perjalanan pada siang hari berdasarkan kepadatan DG di sepanjang jalan. Nah, pemilihan rute yang hati-hati itu digunakan untuk pengiriman G dapat mengurangi populasi dan risiko lingkungan. Tetapi di sisi lain, rute yang paling banyak
yang paling sedikit untuk waktu truk sering melewati daerah perkotaan menempatkan banyak orang dalam bahaya. Jadi pemilihan rute merupakan proses utama untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik antara populasi lingkungan dan risiko dan efisien kinerja layanan transportasi dan pengiriman. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.